Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Selamat datang bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas Praktikum Cost Based Pricing Strategy STI Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita coba sedikit membahas dulu mengenai latihan metode perhitungan biaya. Nah, yang kemarin kita materi sebelumnya sudah membahas mengenai perilakunya. Lah saat ini kita coba metodenya ya. Salah satunya metode yang digunakan untuk menghitung biaya ya, itu adalah metode tinggi rendah dan kuadrat terkecil. Nah, ini nanti soal ini saya berikan di kelas, nanti dikerjakan, dan nanti untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan-pertemuan mendatang itu kita bahas satu persatu dari soal yang sudah pernah kita kerjakan atau yang sudah pernah saya berikan ya. Ada urutannya dari yang kemarin pertama kali kita bertemu di praktikum Cost Based Pricing Strategy. Oke. Nah, untuk pertemuan ini ada salah satu soal. Nah, ini nanti akan saya ulang di kelas dan nanti dikerjakan ya. Terkait dengan metode latihan metode tinggi rendah dan kuadrat terkecil. Misalnya sebuah perusahaan ya. Katakanlah ada sebuah perusahaan ekspedisi, katakanlah PT Logistik ya. Dia mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan penaksiran ya, penaksiran dari komponen tetap dan variabel yang berhubungan dengan apa? Aktivitas pengiriman perusahaan. Kan namanya perusahaan ekspedisi kan dia itu lebih ke jasa ya, jasa pengiriman. Oke. Nah, perusahaan itu melakukan semacam kayak pengumpulan data. Nah, diperoleh data sebagai berikut. Misalnya ini ada data yang diperoleh dari perusahaan ya. Ada paket yang dikirim sebanyak 10 paket, biaya pengirimannya itu dalam bentuk rupiah itu ada 800.000. 20 paket 1.100.000, 15 paket 900.000, kemudian 12 paket 900.000, 18 paket 1.050.000, 25 paket 1.250.000. Nah, kalau kita cermati sebentar ya, data yang diperoleh itu ada beberapa aktivitas yang dia itu berbeda ya, dari segi jumlah pengirimannya, tapi dari segi biaya yang dikeluarkan itu sama. Nah, ini dari situ nanti diminta yang pertama berapa sih estimasi komponen dari tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan menggunakan metode tinggi rendah berdasarkan apa? Rumus ya. Rumus biaya yang digunakan untuk memprediksi. Nah, itu nanti berapa estimasi dari komponen biaya tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan menggunakan metode tinggi dan rendah ya, berdasarkan rumus biaya tersebut. Nah, kemudian diminta memprediksi berapa sih total biaya pengiriman apabila 14 paket itu dikirim. Nah, 14 paket dikirim. Nah, ini kan di sini belum ada ya, ketika kita mengirimkan 14 itu berapa. Nah, di data belum ada lah. Nanti bagaimana? Dari data itu kita bisa melakukan prediksi. Itu yang poin A. Yang poin B, diminta menghitung estimasi komponen biaya tetap dan variabel dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya, berdasarkan rumus biaya tersebut. Nah, diminta juga memprediksi total biaya pengiriman apabila 14 paket dikirim. Yang pertama tadi diminta untuk menentukan tetap variabelnya. Nah, kemudian yang kedua diminta untuk menghitung total biayanya. Itu soalnya nanti kita kerjakan di kelas dan kita coba bahas di materi berikutnya atau pertemuan berikutnya di praktikum Cost Based Strategy. Nah, untuk selanjutnya kita coba menentukan biaya tetap dulu ya, biaya tetap. Misalnya ada sebuah perusahaan menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2022
jumlah kuantitas produksinya 25.000 barang dengan jumlah biaya variabel 15.000 per produk. Hitunglah biaya tetapnya. Rumus biaya tetap ya seperti tadi metode kuadrat dan terkecil itu juga ya, total cost itu rumusnya fixed cost ditambah variable cost. Nah, jadi nanti ketika diminta mencari berapa fixed cost biaya tetapnya dan apabila diketahui total cost dan variable cost. Nah, dari persamaan TC sama dengan FC per VC itu dapat diketahui ya seperti soal yang tadi di soal ini. Jadi dari total cost-nya 500 juta, variable cost-nya itu kan dari unit variabel, biaya variabelnya dikalikan dengan kuantitas. Tadi biaya variabelnya diketahui 15 juta, kuantitasnya 25.000 ya kan. Nah ini, nah dari situ kan sudah bisa diketahui variabel cost-nya. Variabel cost-nya itu sebesar 375 juta. Nah dari situ sudah bisa ditentukan berapa fixed cost biaya tetapnya ya. Jadi tadi kan persamaannya FC sama dengan TC plus VC ya, variable cost ya. Jadi ketika diminta fixed cost berarti kan nanti tinggal geser aja dari rumus persamaannya. Fixed cost sama dengan berapa? Total cost dikurangi variable cost. Total cost-nya sudah diketahui 500 juta dikurangi 375 juta. Berarti ketemu fixed cost-nya 125 juta. Nah, seperti itu teman-teman untuk belajar mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Persamaannya sama. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil pun nanti kita kembangkan ini untuk menyelesaikan kasus permasalahan yang tadi di metode kuadrat kecil dan kuadrat terbesar. Mungkin itu aja teman-teman dari saya untuk pertemuan kali ini di praktikum cost based pricing strategi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.